Puji Tuhan, kita jumpa lagi pada hari Senin, tanggal 8 Februari 2021. Pagi ini saya ajak kita menjumpai Injil Yohanes, pasal 6 ayat 67 sampai 71. Firman Tuhan berkata sebagai berikut. Maka kata Yesus kepada kedua belas murid-Nya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkaulah adalah yang kudus dari Allah." Jawab Yesus kepada mereka, "Bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu, yang 12 ini, namun seorang di antara kamu adalah iblis." Yang dimaksudkannya ialah Yudas anak Simon Iskariot, sebab ialah yang akan menyerahkan Yesus di antara ke-12 murid itu. Puji Tuhan, kita menjumpai suatu pertanyaan Yesus kepada murid-muridnya ketika dia berbicara agak keras bagi banyak orang, dan akibatnya banyak yang mundur dari pengiringan mereka kepada Tuhan. Dan ada suatu jawaban yang menjadi perhatian saya, yaitu jawaban Petrus ketika ditanya, "Kamu juga mau pergi?" Dan Petrus, salah seorang murid yang paling tua di antara 12 murid itu, dia berkata, "Kepada siapa lagi kami akan pergi?" Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah satu ungkapan yang jelas, yang mana Petrus sendiri menceritakan bahwa tidak ada yang dapat diandalkan selain Tuhan. Sebab itu ketika Yesus tanya kepada mereka, "Maukah kamu juga pergi?" Maka dengan sigap Petrus langsung menjawab, "Kepada siapa lagi?" Nah, hal ini terjadi karena Petrus punya pengalaman bahwa kepada siapa kita harus pergi dalam hal berhubungan tentang dosa, tentang kesalahan kita. Di dunia ini tidak ada kita atau tidak ada satu di antara kita yang luput dari kesalahan, dari kekurangan, dari kelemahan. Dan semua itu adalah dosa yang kita perbuat, baik itu dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja. Dan di saat kita berbicara tentang dosa, maka tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang bisa membebaskan kita dari dosa. Karena itu, Petrus berkata, "Kepada siapa lagi kami harus pergi?" Karena Yesus satu-satunya pribadi yang bisa menyelesaikan masalah dosa. Dan itulah sebabnya Petrus katakan, "Kepada siapa lagi kami harus pergi?" Dan kita tahu bahwa ketika manusia jatuh di dalam dosa, manusia hidup di dalam beban yang berat, manusia harus menderita dalam perjalanan hidupnya. Itu diungkapkan dalam buku Kejadian ketika nenek moyang kita jatuh di dalam dosa. Maka mereka harus bergumul dengan berpeluh, dengan menderita. Mereka menjalani hari demi hari. Sebab itu, di dalam kondisi seperti itu, hanya Yesuslah satu-satunya yang mengundang orang-orang yang punya beban, manusia yang punya tekanan, manusia yang mengalami banyak persoalan. Dia katakan dalam Matius pasal yang ke-11 ayat 28 sampai 30, "Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan." Disinilah
letak pengakuan dari Petrus bahwa tidak ada yang bisa menyelesaikan masalah dosa yang menjadi beban bagi kehidupan manusia, yang menjadi keluh kesah manusia di dunia ini karena dosa. Baik orang yang mampu, orang yang kaya, sampai orang yang tidak mampu, semua mengeluh karena bebannya berat, karena masalahnya berat. Orang yang pandai pun dan yang kurang pandai pun mengeluh tentang masalah dosa. Tidak ada yang bisa menyelesaikan masalah dosa. Kita menemukan banyak orang yang kita tahu dia adalah pemuka agama, dia pemimpin agama, tetapi dia juga tidak bisa menyelesaikan masalah dosa. Dia terikat dengan dosa, dia terbawa oleh dosa, dia terpengaruh oleh dosa. Dan hanya Yesuslah yang bisa menjawab masalah dosa. Sebab itu Petrus katakan, kepada siapa lagi kami harus pergi? Dan ada hal yang kedua yang perlu kita ketahui bersama. Mengapa Petrus berkata, kepada siapa lagi kami harus pergi? Kalau satu-satunya yang bisa menyelesaikan masalah dosa adalah Yesus. Dan masalah yang kedua yang menjadi beban masalah kehidupan semua umat manusia, yaitu masalah tentang kematian. Dia akan kemana? Ketika kematian menjadi bahagian kehidupan ini, kemanakah kita akan berada? Semua manusia mengharapkan, insya Allah kita bisa selamat. Semua manusia mengharapkan, semoga kita bisa selamat. Tetapi Alkitab memberikan jaminan bahwa di dalam Injil Yohanes pasal 11 ayat yang ke-25, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan hal inilah yang kita temukan, bahwa Yesus adalah orang yang sangat kita butuhkan. Kita memerlukan dia, karena hanya dialah yang dapat menyelesaikan masalah dosa. Hanya dialah yang dapat menyelesaikan akhir dari perjalanan kehidupan ini. Hanya dialah yang menentukan keselamatan bagi manusia. Sebab itu di bawah kolong langit ini dikaruniakan satu nama supaya manusia bisa selamat, yaitu nama Yesus. Sebab itu Petrus katakan, kepada siapa lagi kita harus lari? Di dalam keadaan yang seperti ini, kepada siapakah kami akan pergi selain kita mau datang kepada Yesus? Sebab itu mari kita sebagai umat Tuhan pagi ini kita mau datang kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita dan kita diingatkan sepanjang hari ini, hanya Yesus yang bisa menyelesaikan masalah dosa. Hanya Yesus yang bisa menyelesaikan masalah kesukaran, kesulitan kita. Dan hanya Yesuslah yang bisa menyelesaikan masalah kehidupan di balik kematian. Mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur untuk kasih setia-Mu Bapa, karena kembali di hari yang baru ini Tuhan memberikan yang terbaik bagi kami, yaitu Engkau memberikan firman-Mu untuk mengingatkan kepada kami bahwa kepada siapakah kami akan pergi di dalam perjalanan hidup ini. Sebab itu kami bersyukur firman-Mu mengingatkan kepada kami semua bahwa hanya Yesuslah satu-satunya yang dapat menyelesaikan masalah beban, masalah dosa, masalah yang membelenggu kehidupan kami, untuk memberikan kelegaan bagi kehidupan ini. Sebab itu Bapa, tolong kami yang akan pergi bekerja, yang akan pergi berdagang maupun sekolah, ataupun yang tinggal di rumah. Tolong kami Bapa, pegang tangan kami, tetapkan langkah kaki kami, supaya sepanjang hari ini kami tidak jauh dari Engkau, tetapi kami selalu mengingat bahwa Engkaulah satu-satunya penolong yang memperdulikan kehidupan kami. Sebab itu Bapa, kembali kami serahkan seluruh kehidupan ini ke dalam tangan-Mu sepanjang hari ini, karena kami percaya di balik kehidupan ini satu saat kami boleh mati, tapi kami tetap akan dibangkitkan, karena Yesuslah jawaban bagi kehidupan ini.
Sebab itu Bapa, kami bersyukur untuk semua janji Tuhan yang Engkau sediakan bagi kami sepanjang hari ini. Sehingga di dalam kehidupan kami, nama-Mu saja yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu sepanjang hari ini. Kami bersyukur, kami berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Majikan kami yang baik dan setia. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Jangan lupa saudara bisa komen, dan saudara juga bisa like serta subscribe YouTube channel ini untuk saudara dapat mengikuti renungan-renungan harian setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita.